Titip ke si Robi, ayo. Iya, iya. Emang kapan lu mau berangkat? Ya ntar sih, nunggu paspornya jadi dulu. Ya paling minggu depan lah. Oh, gitu. Oke, oke. Nice. Sip kalau gitu. Udah nggak harus mikirin ini lagi gua. Ngapain yang begitu aja dipikirin, Dot? Tadinya gua ragu, Bang. Gua takutnya lu jatuh cinta lagi sama ibu gua. Ngaco lu. Mana mungkin gue jatuh cinta sama dokter? Gue juga tahu diri kali, Dot. Punya apa gue berani deketin ibu lu? Lagian harus boxing dulu, Bang, sama gua. Kalau mau deketin ibu gua. Kalau ibu lu yang deketin gue, gimana? Waduh. Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita punya kutipan cerita pendek nih. Judulnya Sepeda, Gosip, dan Rahasia Tersembunyi. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Iya kan? Isinya ini soal kehidupan bertetangga, ada hubungan yang diam-diam tumbuh, terus ya itu, gosip, biasalah. Kita mau coba kupas interaksi karakternya, lihat gimana rahasia kecil bisa jadi rame. Oke, siap. Mari kita bedah. Jadi cerita ini mulainya seminggu setelah ada malam pengakuan. Kita nggak dikasih tahu detailnya apa, tapi kayaknya momen penting gitu. Nah, rumah Bhumika jadi sepi. Sepi kenapa? Anaknya, Dot, baru aja berangkat ke Australia. Katanya sih nemenin pacarnya, Gea yang lagi sakit di sana. Oh, oke. Jauh ya perginya. Nah, sebelum Dot ini pergi, ada momen penting. Dia nitip ibunya ke Bang Topan, tetangga mereka. Nitip gimana tuh? Dia bilang gini, Pan, gue titip nyokap ya. Gue tenang kalau ada lo yang jagain, lo orang baik, sopan, gue percaya sama lo. Gitu katanya. Wah, kepercayaan penuh ya dari Dot. Banget. Tapi si Bang Topan ini ada pikiran lain. Dia mikir, Dot, kalau lo tahu yang sebenarnya, mungkin lo nggak akan segampang ini ngomong ya. Nah, itu dia. Langsung kerasa kan ada ironi dramatis di situ. Iya, jelas banget ada rahasia. Ada kepercayaan tulus dari Dot, tapi dasarnya karena dia nggak tahu apa-apa. Beban Bang Topan jadi double ini. Jaga Bhumika plus jaga rahasia dari Dot. Ini pondasi konflik yang kuat banget dari awal. Dan bener aja, nggak lama Bang Topan sama Bhumika ini jadi sering kelihatan bareng. Oh iya, gimana tuh? Ya pulang kerja gitu, Bhumika sering dibonceng sepedanya Bang Topan. Terus kadang malam juga keliling gang naik sepeda. Atau pagi pas libur cari angin katanya. Pakai sepeda ya? Iya, digambarinya sih mereka ketawa-ketawa kecil, bercanda ringan gitu. Sepeda itu jadi kayak, apa ya, simbol kedekatan mereka yang simple tapi privat gitu. Benar banget. Sepeda di sini bukan cuma alat angkut biasa, tapi udah jadi semacam, ruang intim berjalan buat mereka berdua. Ruang intim berjalan ya. Iya, tempat mereka bisa nyambung tanpa banyak omong. Tapi ya itu dia masalahnya. Di kampung yang kecil gitu, semua orang saling kenal, saling lihat. Justru tindakan yang simple dan diulang-ulang kayak gitu, yang paling gampang narik perhatian. Nah, itu dia. Apa yang tadinya privat buat mereka, malah jadi tontonan publik buat tetangga. Dan bener aja, ada yang merhatiin. Pak Rungkat, ketua RT setempat. Wah, Pak RT. Deskripsinya di cerita ini jelas banget. Terkenal cerewet dan tidak ada rem kalau ngonong. Kebayangkan orangnya? Hahaha, iya kebayang. Tipikal. Suatu malam, pas dia lagi di pos ronda, ngeliat Bang Topan bonceng Bhumika lewat. Dia langsung nyeletuk. Heh, itu Topan sama Bhumika kan? Kok tiap malam saya lihat mereka berdua aja? Sepeda si Topan udah kayak becak khusus, ada penumpang tetapnya. Waduh, nyeletuknya gitu ya. Udah ada nada curiga itu. Jelas. Dan nggak berhenti di situ. Besok paginya di warung kopi, Pak Rungkat udah siaran. Siaran gosip maksudnya. Iya. Dia bilang ke bapak-bapak lain, kalian sering lihat nggak? Si Topan sama Bhumika tuh tiap malam sepedaan berdua. Cie, jangan-jangan ada apa-apa tuh. Nah, ini dia. Dinamika klasik banget di banyak komunitas ya. Informasi atau lebih tepatnya sih interpretasi, nyebarnya cepet banget dari mulut ke mulut. Seringnya udah dibumbuin asumsi pula. Iya, ditambah-tambahin. Pak Rungkat ini fungsinya kayak pemantik api. Dia lihat sesuatu, terus dia kasih label ada apa-apa. Terus dilempar ke publik. Udah deh, tekanan sosial mulai dibangun pelan-pelan. Puncaknya nih, suatu sore, Pak Rungkat nggak nunggu lagi. Dia langsung samperin Bhumika pas baru turun dari boncengan sepeda Bang Topan. Waduh, langsung konfrontasi. Iya,
Sambil senyum-senyum gitu dia bilang, wah, Bu Mika, enak ya ada bodyguard pribadi, sepedaan terus sama Bang Topan, jangan-jangan udah ada hubungan istimewa ya? Langsung to the point ya Pak RT ini. Reaksi Bu Mika gimana? Kaget lah Bu Mika, katanya pipinya sampai merah. Dia coba ngeles, aduh Pak Rungkat bisa aja, kami cuma pulang bareng abis kerja, namanya juga tetangga kan gitu. Jawaban standar ya, coba berkelit. Terus Bang Topan yang baru naruh sepeda ikut jawab, mukanya datar aja dia. Jelasin kalau dia cuma nemenin Bu Mika atas titipan Dot. Pak, saya cuma nemenin Bu Mika, lagian Dot sendiri nitip ibunya sama saya sebelum ke luar negeri. Dia coba pakai fakta titipan Dot itu ya? Iya, dia coba klarifikasi. Nah, reaksi Pak Rungkat ini nih yang menarik. Gimana reaksinya? Dia diam dulu bentar, kayak mikir gitu. Terus ketawa kecil lagi. Oh, jadi titipan anaknya toh. Ya udah, saya percaya, Pan. Oh, dia terima penjelasannya? Kelihatannya gitu. Tapi dia nambahin lagi. Tapi mulut orang kampung ini kan suka heboh, jadi hati-hati aja. Jangan kasih celah buat gosip. Nah, ini dia taktiknya. Dia mundur selangkah pas dikasih fakta soal titipan Dot, tapi nggak bener-bener ngelepasin gosipnya. Iya kan, kayak cuci tangan gitu. Persis, dia malah ngalihin jadi suara orang kampung. Ini cerdik sih caranya, biar tetap neken tapi nggak kelihatan jadi biang keladi utama. Seolah-olah bilang, saya sih percaya, tapi ya orang lain belum tentu loh. Bener juga ya. Dan omongan Pak Rungkat ini efeknya langsung ke Bu Mika. Malamnya dia kelihatan resah banget. Pastilah resah. Dia curhat ke Bang Topan di teras rumah. Katanya, Bang, kalau gosip makin nyebar gimana? Saya takut Dot dengar nggak dari orang lain nanti. Jadi ketakutan utamanya itu kalau Dot dengar dari sumber yang salah. Wajar banget khawatirnya. Gimana tanggapan Bang Topan? Nah, di sini kita lihat sisi lain Bang Topan. Dia justru tenang. Dia nenangin Bu Mika. Bu, kita jalani aja pelan-pelan. Gosip bisa reda kalau kita tetap jaga diri. Dia lebih sabar ya hadapinya? Iya. Terus dia negesin sesuatu yang penting. Dia bilang, lagian saya serius sama Bu Mika. Bukan main-main. Wah, ini pengakuan nih. Oh, jadi dia mengakui keseriusannya langsung ke Bu Mika ya? Iya. Dan dia nambahin lagi, kalaupun suatu hari Dot tahu, biar saya yang jelasin. Dia siap ambil tanggung jawab buat jelasin langsung ke Dot. Ini dialog penting banget. Pertama, nunjukin kalau hubungan mereka ini serius di mata Bang Topan, bukan cuma iseng-iseng. Kedua, nunjukin kontras cara mereka hadapi masalah. Kontras gimana tuh? Bu Mika kan lebih cemas soal omongan orang dan reaksi Dot. Sementara Bang Topan, dia lebih, tegas dan siap hadapi konsekuensi, siap jelasin langsung ke Dot. Ada dinamika antara cemas dan tegas di sini. Bener juga. Jadi cerita ini ninggalin kita di posisi di mana hubungan rahasia mereka ini makin susah ditutupin ya. Tekanan dari luar lewat Pak Rungkat yang nggak bisa direm itu bikin situasinya jadi rentan banget. Iya, kebenarannya itu kayak bom waktu jadinya. Tinggal nunggu meledak aja. Oke, mari kita coba tarik benang merahnya nih. Kita udah lihat gimana kedekatan yang awalnya simple lewat sepeda antara Bang Topan dan Bu Mika mulai diuji sama pengawasan dan gosip tetangga. Terutama lewat Pak Rungkat ya sebagai motornya ya. Betul, udah ada upaya klarifikasi, udah ada penegasan komitmen dari Bang Topan, tapi ya itu, bayang-bayang rahasia dan potensi konflik terutama sama Dot masih kuat banget. Yang menarik di sini kan bagaimana cerita ini ngasih gambaran soal ketegangan abadi antara ruang privat sama ruang publik. Apalagi di komunitas yang dekat banget kayak kampung gitu. Iya, semua serba kelihatan ya. Keinginan buat punya hubungan personal dalam kasus ini Bang Topan dan Bu Mika itu bentrok sama mekanisme kontrol sosial informal ya si gosip Pak Rungkat itu. Sepeda yang tadinya simbol intim, malah jadi kayak barang bukti buat publik. Jadi barang bukti ya, terus apa artinya ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Kutipan ini kayak cermin kecil lah ya, tentang gimana hubungan antar manusia itu bisa jadi rumit kalau udah di bawah sorotan orang banyak. Betul. Gimana niat baik, kayak Bang Topan yang cuma jalanin amanat Dot, bisa aja disalahartikan. Dan gimana tekanan sosial, sekecil apapun, bisa ngaruh ke perasaan dan keputusan pribadi kita. Mungkin Anda pernah ngalamin juga kan? Diawasin atau diomongin lingkungan. Bisa jadi. Yang juga unik kan bagaimana sebuah objek sederhana, sepeda itu, bisa jadi pusat cerita. Dia mewakili keintiman sekaligus keterbukaan yang nggak bisa dihindari. Ini ngingetin kita kalau dalam interaksi sosial, detil kecil aja bisa punya makna dan konsekuensi besar.
cara kita kelihatan jadi penting ya. Seringkali sama pentingnya dengan siapa kita sebenarnya, paling nggak di mata komunitas. Oke, sebagai penutup nih kita balik lagi ke pertanyaan di akhir teks tadi. Pertanyaannya adalah, apakah mereka siap menghadapinya? Ini pertanyaan yang nggak cuma buat Bang Topan dan Bhumika aja kayaknya. Iya, ini pertanyaan buat direnungkan. Mungkin bisa jadi bahan refleksi buat Anda juga. Dalam hidup, kita mungkin pernah atau akan ada di situasi di mana jaga rahasia tuh rasanya lebih aman. Tapi di sisi lain, kebenaran terus saja pengen keluar. Nah, gimana kita cari keseimbangannya? Antara kebutuhan privasi sama tekanan dari lingkungan ya. Betul. Dan juga, gimana kita menghadapi Pak Rungkat versi kita sendiri? Entah itu orang beneran, atau kelompok, atau mungkin suara kritis di kepala kita sendiri. Pertanyaan yang bagus untuk dibawa pulang. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.